Terus kadang ada nominal-nominal yang saya sampai, itu yang saya tanyakan. Oh, ditanyakan boleh, silakan. 70 juta itu dari mana sih? 70 juta nggak ada. Jadi nggak ada. Saya sampai heran, saya sampai ditulis duta 70 juta. Tapi yang naik motor besar itu ya? Iya, motor besar. Untung motor besarnya nggak ada platnya ya. Punya siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan juga para pemirsa Lintas Topik dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali hari ini bersama saya Riki Bibisana dan seperti biasa Riki sebagai host opening aja ya. Oke, hari ini luar biasa dan spesial banget ini ya untuk Lintas Topik yang kemarin sempat heboh juga di Wonosobo. Dan bahkan Lintas Topik sudah tembus sampai 40.000 ya pasang mata yang melihat di YouTube-nya ya. Ya saking hype-nya dan saking hebohnya juga ini kemarin yang sempat baca, sempat dengar tentang AS ya. Wah, ini langsung datang di sini nih. Ternyata Mbak Ayu Sonda ya. Halo Mbak Ayu. Hai, halo. Aduh, gimana kabar Mbak Ayu? Fine. Fine ya, fine ya. Nah, nanti akan lebih dikupas lagi sama host utama kita yaitu Ida Agus. Siap ya Mas ya? Wah, siap. Ini bakal langsung dikejar-kejar nih nanti. Ini nggak lagi setajam silat tapi setajam golok Mbak Ayu. Oke, jangan kemana-mana pokoknya kita terus pantengin YouTube ini dan kita langsung aja serahin ke Mas Ida Agus ya lebih lanjutnya lagi. Monggo Mas. Oke, terima kasih ya Riki. Hari ini dia kayaknya absen ya. Iya nih. Kenapa ya? Gak apa-apa jomblo tuh, gak apa-apa sendirian ya gitu kan. Oh, kameramen dia ya. Kameramen selalu aman. Berbagi peran gitu kan. Oke, Sobat Citra dan sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kembali Ida Agus hadir di tengah-tengah kalian. Luar biasa, saya speechless sebetulnya hari ini untuk melakukan wawancara, melakukan podcast. Karena apa? Kilas balik ya, kemarin ketika kita melakukan podcast dengan Pak Marsono berkaitan dengan persoalan yang dihadapi dan sangat-sangat viral gitu kan. Ternyata channel YouTube kita mencapai 41.000 loh sampai hari ini ya. Terima kasih ya untuk semua pihak yang sudah beratensi ke persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kemarin punya kasus nggak? Kemarin ya bisa jadi naiknya juga karena ada Ayu Sonda di sini kan. Nah, kemarin kita sudah menghadirkan Pak Son. Secara jurnalistik memang kita harus menghadirkan dua pihak. Tidak mungkin kita pertemukan di satu sesi karena keterbatasan maupun persoalan-persoalan teknis. Jadi hari ini kita akan mendengarkan versinya Mbak Ayu, gitu kan. Kemarin Pak Son dari Mbak Ayu. Jadi kita tidak dalam posisi untuk menghakimi, gitu kan. Selamat datang Mbak Ayu Sondak. Selamat datang. Terima kasih. Selamat siang juga. Ini siang apa malam nih? Siang. Nanti ditontonnya malam siang. Setelah atau ini kita langsung publish. Gitu. Baik, terima kasih. Saya Ayu Sonda atau sekarang malah lebih dikenal AS. Iya, Bu As. Oke, dan saya terima kasih ada space waktu untuk bisa sedikit klarifikasi mungkin ya. Jadi biar tidak menimbulkan banyak pertanyaan karena saya memang tidak menjawab satupun yang ada di medsos. Kemudian kalau medsos itu saya tutup bukan berarti saya menghindar ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin harus saya jaga privasinya. Karena mungkin di sana saya ada yang foto dengan Mas Ida Agus. Nanti ketika saya pas sedang saya mau bilang dibully atau di apa gitu. Barangkali kurang pas tapi mungkin ketika saya di situ sedang berfoto sama Mas Ida terus kemudian Mas Agus ya. Kemudian di bawah ada komen-komen kasihan ketika nanti ternyata foto itu dipublish, kemudian nanti beliau ada di foto itu kan. Kasihan juga. Oke. Gitu. Jadi gini, memang mulai Senin ya. Iya. Mulai Senin itu kan betul-betul viral betul. Mulai pagi sampai malam sampai sekarang mungkin itu terus berputar berkaitan dengan masalah yang dialami oleh anaknya Mbak Ayu. Saya tidak artinya menyebut namanya karena memang memang itu masih anak-anak ya. Nah, kok anti klimaks ya hasilnya. Kemarin begitu mudah. Ini kalau kita pemikiran publik ya menginginkan sebuah drakor yang berseri-seri yang berjilid-jilid seperti itu. Tiba-tiba langsung selesai, ada mediasi dan tidak pernah ada jilid lanjutan gitu kan. Nah, kita pengen tahu sebetulnya
seperti apa sih sebetulnya kemarin mediasi di Polres? Kalau mediasi di Polres sebenarnya itu sudah sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur karena sebenarnya sejak awal yang saya inginkan adalah selesai dan bukan di Polres, di sekolah gitu. Oh gitu. Cuman saya tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan penyelesaian. Kemudian saya menawarkan kalau misal tidak bisa selesai di sekolah, kita warga negara yang punya hak dilindungi, punya hak hukum untuk ketika kita punya problem, kita punya permasalahan, kita larinya ke hukum dan kita larinya kita nyari perlindungan kita kemana, ke kepolisian, yang saya tahu seperti itu ya, karena di situ kejadiannya adalah kekerasan terhadap anak gitu. Jadi saya langsung ke Polres tanpa menelpon siapapun orang yang saya kenal gitu. Jadi saya demi Allah tidak ada satupun anggota Polri ataupun anggota Polres Wonosobo yang menjadi backing saya gitu ya, karena semuanya netral dan silahkan bisa di cross check gitu ya. Jadi sebenarnya sudah saya selesaikan di sekolahan, beliau sudah mengaku, tapi ketika itu saya cuma minta hal yang sangat simpel untuk menulis surat pernyataan bahwa kejadian seperti ini dan tidak akan terulang lagi, sebagai trust bahwa tidak akan terjadi lagi kejadian itu baik untuk anak saya ataupun yang lainnya. Tapi ternyata itu tidak dipenuhi, malah beliau mencari bukti-bukti. Tapi sebelumnya sudah menyampaikan dulu ke saya bahwa dia memang memukul gitu. Jadi saya saya mengklarifikasi bahwa itu berita memang benar gitu loh. Jadi bukan berarti saya mengada-ada menuduh atau tuduhan kekerasan terhadap anak gitu ya. Jadi mungkin bisa sedikit saya dengarkan, tapi ini bukan berarti saya mengangkat kembali ya. Oke, bukan, apa-apa. Bukan mengangkat kembali, tapi artinya kan kita ingin tahu dari versi Ayu gitu loh. Bukan kita mengangkat kembali karena kita kemarin memang sudah ada itu, tapi biar masyarakat juga tahu bahwa ini bukan hanya sepihak dari saya, tapi sudah ada pengakuan dari Pak Son. Jadi ya bukan saya mengada-ada. Jadi mungkin bisa didengarkan ya. Oke. Ini ya. Mungkin Pak Mas Agus ya yang mau mendengarkan. Oke ya, mungkin di ya. Itu saya masih belum percaya ya Pak, benar-benar di pundak atau di muka, karena yang sakit mukanya. Itu memang saya refleks karena ya nanti buaan benar-benar ngamuk sama anak yang perempuan kan saya. Kok malah curiga seperti itu? Karena mau ngamuk itu belum terjadi kok mau ngamuk, curiga seperti kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa kalau langsung dilihat kan jelas ya untuk suaranya bahwa memang benar saya memukul dan ada bunyinya seperti itu, ada bunyinya juga. Tapi kan? gini, Ayu, ini saya harus hati-hati juga, jangan sampai kemarin saya dibully terlalu memotong memotong kan, biar keutuh. Makanya saya harus memberikan ruang yang lebih longgar biar netizen juga paham gitu kan. Jangan sampai wah hostnya senangnya motong-motong komen yang narasumbernya. Enggak, ini kenapa saya terkesan motong-motong itu gini, sekali klarifikasi, Ayu klarifikasi, saya klarifikasi ya. Jadi saya ketika mendengarkan paparan dari narasumber, ketika saya anggap itu sudah cukup dan ada hal baru yang harus saya tanyakan, saya tanyakan biar saya nggak lupa gitu kan. Nah itu mungkin yang bagi netizen mengatakan wah sukanya motong-motong gitu kan. Tapi terima kasih juga. Artinya bahwa atensinya luar biasa dan itu menjadi masukan bagi saya untuk ke depan bisa lebih baik lagi lah gitu kan. Ya kalau Mas Ida Agus yang nggak mau motong, nanti saya yang motong, Mas dia tak potong. Nah kalau gitu kan nanti saya bisa berkata beda masalahnya gitu kan. Ada kata-kata nabok di situ tadi kan. Nah betul. Jadi seperti apa sih kejadiannya? Kalau Pak Son kan sudah menyampaikan ketika mau pelajaran olahraga dan si putrane jenengan itu terlibat ngerebut bola yang dipegang temennya seperti itu, dan sehingga Pak Son misah
melerai seperti itu. Nah, tapi kabar yang muncul jenengan melabrak ke dan tanda kutip ya melabrak itu kesannya kan koyo emosional banget gitu kan. Ke sekolah mau nanyakan kenapa anak saya dipukul di wajah seperti itu. Memang ada bekas atau gimana? Baik, terima kasih waktunya. Jadi kronologisnya itu ketika saya jemput sekolah nih, terus anak saya belikan makanan lah, minum dulu sih, minum. Terus dia, aku tuh sininya sakit, buat nelen susah. Apa mau ke dokter? Saya bilang gitu. Saya iseng lagi, enggak gitu sih. Terus, loh kamu kenapa sih? Ada yang aneh. Itu saya posisi lagi nyetir terus sambil jalan. Ada yang aneh nih, saya gitu kan. Karena memang dia orang bilang kan dia ada problematik nakal dan sebagainya. Tapi kita sudah kesepakatan dengan sekolah. Jika memang ada kejadian di sekolah, sudah diselesaikan di sekolah, orang tua tidak diberitahu, berarti itu sudah selesai di sekolah, gitu kan. Nah, kebetulan tidak ada berita apapun. Sambil jalan, dia cerita, tak dengerin karena seorang ibu itu paham ada apa gitu. Dia cerita. Dia akhirnya, tapi mama nggak boleh marah, mama nggak boleh datangin orangnya, nggak boleh ini. Oke, saya tetap dengan tenang, walaupun saya sudah bergemuruh, saya nggak ada apa ini gitu. Terus dia bilang, tadi itu dipukul, di mana? Dari belakang. Wah, bunyinya seperti yang tadi, kan ada suara bunyinya ya, nanti mungkin bisa dicek ulang, ada bunyinya, cepak gitu kan. Terus, oh ya udah. Tadi saya masih tidak berpikir untuk luka dan sebagainya, tapi kan ketika anak kita ditampar orang kan gimana rasanya, karena saya memang kadang menasihati agak keras tapi selain saya nggak mau ada orang lain yang mengalami hal serupa. Gitu. Kemudian kalau hukuman kalau sekarang namanya adalah disiplin positif. Yang harus dilakukan ke anak itu sebenarnya sekarang adalah disiplin positif. Contohnya adalah misalnya kayak dia melakukan kenakalan, ya udah kamu nggak boleh ikut olahraga, kamu harus mengerjakan ini misalnya gitu kan. Tuh, tapi setelah dipukul itu dia dimarahin, disuruh kembali ke sekolahan, dan itu terjadi di perempatan Kodim Wonosobo. Itu dia cerita seperti itu, terus dia kembali ke sekolah nangis di sekolah. Tapi kan namanya laki-laki ketika sudah ketemu orang ya sudah selesai di situ, dia ngobrol. Nah setelah dia cerita akhirnya, karena saya nggak mau nanti terjadi apa-apa atau saya nanti dikira tidak ada bukti gitu, saya bawa ke salah satu bidan di Wonosobo, terus diperiksa karena saya menyampaikan bahwa buat nelen sakit, sininya sakit. Kenapa? Karena tadi dipukul gurunya. Nah terus diberilah obat penghilang rasa sakit. Di situ saya bawa, tak buka ya. Karena yang beredar kan kayak saya yang minta dikasih obat, tapi kan seharusnya kalaupun minta nggak boleh loh. Misalnya nggak ada dokter yang kita nggak sakit kita minta obat dikasih kan. Jadi ini ada tanggalnya ya, tanggal 5 September ya. Atas nama obatnya ini, kemudian dikasih vitamin juga. Saya terbiasa bertanya, boleh dihabiskan enggak gitu kan, nggak usah lah karena itu penghilang sakit, nggak apa-apa kalau sudah sembuh berarti nggak usah diminumkan habis karena bukan antibiotik. Terus udah minum ini ada penghilang rasa sakit dan penurun panas. Jadi kalau di situ ada berita bahwa dokter tidak memberi obat, itu salah, karena dokter memberi obat penghilang rasa sakit dan itu diminum sehari 3 kali. Kalau misal itu bukan resep dari dokter, saya nggak berani lah, itu paracetamol dosis tinggi loh, ya kan? Itu 3 kali dan alhamdulillah 1-2 hari selesai sembuh. Nah pas hari Jumat, besoknya itu hari Jumat saya langsung ke sekolah untuk klarifikasi karena malamnya Pak Son itu tak WA juga nggak bales. Akhirnya dia telepon terus diangkat, terus saya ini gimana kejadian yang tadi, kenapa saya WA dari tadi nggak direspon, lalu ini harusnya kan dia segera merespon tapi enggak. Kemudian setelah itu dia WA saya, WA-nya isinya, maaf Bu, kejadian tadi saya mengaku bersalah, saya yang salah dan saya bersedia untuk bertanggung jawab. Masih ada WA-nya? Masih ada dong. Mau dilihat sekarang atau nanti ya? Oke, sebentar. Ini yang harus kita clearkan. Itu obat dari dokter? Dari bidan.
Tapi Bidan biasanya di bidan itu kan ada dokter praktek. Cuman waktu itu ada dokter nggak? Dokternya sudah nggak ada karena udah sore. Oh berarti bidan ya? Bidan karena Ngasih ya? memang apa bidan A lah ya namanya. Ya, Dan kita itu. tahu tapi gak usah kita sebut karena nggak ada relevansinya. Karena Nggak mungkin gini, kita akan mengulang kembali iya, untuk kronologi. Ini hanya saya klarifikasi ya biar imbang. karena kan yang muncul di luar sana ini ayo ke dokter minta visum tapi nggak dikasih sama dokter seperti itu loh. Nah itu ternyata kan ke bidan dan diberikan obat. Betul. Seperti itu gitu kan. Dan itu ada surat, ada apa nanti mungkin kalau yang kayak apa namanya WA dan lain-lain nanti habis ini mungkin setelah ini bisa dicek ya. Kemudian setelah itu besoknya kan saya ke sekolahan. Kita ngobrol lah, terus saya minta pertanggungjawabannya sampai ketemulah tadi. Tapi saya tetap merekam gitu kan. Saya dan Mas Agus itu kita zaman-zaman kalian mungkin masih kecil kita sudah menjadi wartawan. Kita sudah berada di jauh duluan Pak Agus memang dulu di Street News. Di Street News. Nah, jadi kita itu paham ketika kita menemukan sesuatu yang kita tidak yakin bisa menyimpan, mencatat atau memotret, kita bisa otomatis rekam. Itu udah paling aman gitu untuk apa. Nah, saya merekam itu kemudian memang tidak saya sharekan dari kemarin karena saya masih menjaga untuk dia ngaku dulu. Kalau sudah ngaku nggak perlu saya posting gitu. Waktu di sekolah itu ada siapa aja pas mediasi? Saya sempat waktu saya datang pertama itu hanya ada kepala sekolah, wali kelas, kemudian kepala sekolah dan Pak Son aja sih. Kemudian sudah sepakat dengan kepala sekolah untuk Pak Son nulis pernyataan. Maksud saya setelah nulis pernyataan tidak akan terulang lagi sebagai teras saya dan nanti ditinggal di sekolah lah. Kemudian saya juga akan menulis pernyataan bahwa sudah saya selesaikan di sekolah, clear, saya nyaman. Berarti anak saya akan baik-baik aja di situ. Tapi ternyata Pak Son nggak mau nulis yang seperti itu kan. Dia ngomong ini hitam di atas putih nanti akan dibawa ke Polres. Ya kalau selesai di sini nggak saya bawa ke Polres. Akhirnya kepala sekolah bilang ya udah kita tunggu sampai besok biar Pak Son menunjukkan bukti-bukti kalau dia tidak memukul. Padahal sudah ngaku tapi oke, saya gitu kan. Besoknya saya datang, saya akan dikasih video. Tapi ternyata videonya nggak dikirim-kirim. Jadi video itu adalah video yang menemui murid-murid untuk menyampaikan bahwa apakah ada yang pernah dipukul guru SD 1? Tidak. Apakah ada yang pernah dipukul Pak Son? Tidak. Jadi video yang dimaksud testimoni sebenarnya. Tapi kan itu sekarang anak kalau yang nanya guru kira-kira mau jawab apa gitu kan. Udahlah kita nggak usah bahas itu. Kalau kita jadi anak kecil, gurunya yang tanya kira mau jawab apa gitu kan. Nah setelah itu saya menunggu sampai capek sekali, udah hampir 1,5 jam itu ternyata cuman untuk ngirim video hasil itu saja, walaupun hasilnya kan tidak sesuai ekspektasi saya karena hasilnya adalah kayak meminta anak-anak untuk testimoni kan, tak tinggal lah. Saya tanya, ini selesai di sini enggak? Saya nggak mau ini. Kalau nggak di sini berarti saya harus mencari keadilan di luar gitu kan. Oke, saya tidak menelpon siapapun, saya tidak minta tolong polisi manapun ya. Tapi saya datang, saya titip KTP di ruang di depan front office, front office apa namanya, informasi lah depan. Kemudian saya ke SPK menanyakan, saya punya masalah seperti ini nih kira-kira, dan itu tidak saya kenal loh ya. Terus saya disuruh akhirnya diterimakan pengaduan saya, berarti masuk ke PPA di unit 4 itu ditangani Kanit dan ada beberapa waktu itu bukan Kanit sih, ada Mas Ircas siapa saya lupa. Dan dia yang menangani untuk pemeriksaan sampai sore. Sampai saya jemput anak saya terus ke situ, kita pemeriksaan hari itu juga. Setelah itu kita dapat surat rujukan untuk visum. Setelah itu kita visum. Di visum itu ditemukan bekas kuku 2 di sini. Bekas kayak kecuik gitulah. Di leher anak itu nusuk ke ke leher lah dua titik itu. Kemudian yang berhak untuk ngambil visum itu kan dari pihak kepolisian. Jadi ketika laporan itu tetap ada visum lah. Kalau nggak ada visum kan kita nggak bisa laporan. Kenapa sampai seperti itu kan? Karena memang sudah sesuai dengan administrasi yang harus kita siapkan sudah komplit gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba saya ada mediasi juga, tapi yang mediasi di situ adalah komite
Dan tidak komitenya SD1. SD1, Jadi saya selalu sendiri, tapi kalau Pak Son memang selalu didampingi gitu. Nah, di situ tapi tidak ya seperti tadi anti klimaks karena di situ ternyata bukan mediasi tapi lebih ke klarifikasi dan permintaan saya untuk menyatakan bahwa kita sudah berdamai gitu kan. Tapi kan belum berdamai ya saya belum puas kan. Saya tetap lanjut lagi aja karena saya tidak bisa kalau hanya menguntungkan satu pihak, apalagi nanti beredarnya dulu tetap saya ini dengan resikonya akhirnya seperti ini kan. Itu mediasi di Polres gitu pun Pak Son masih yang kadang A, kadang B, kadang A, kadang B dengan segala inilah pokoknya sampai mediasi berkali-kali beliau cerita ke sana, cerita ke sini yang akhirnya tersebar ke publish publish. Ya. Sementara saya di warning untuk jangan ke publish. Siapa yang warning? Dari sekolahan juga, dari pihak kepala sekolah untuk jangan sampai keluar gitu kan. Tapi saya menahan loh, 1 bulan tidak ada yang tahu berita ini kan. Itu kan 5 September toh, baru terkuak hari kemarin, Senin itu. Karena saya ditahan untuk jangan publish. Tapi ternyata ketika ada final mediasi terakhir itu adalah hari Senin harusnya, tapi saya menolak karena hari Minggu dan Senin pagi saya ada acara, jadi saya jangan Senin lah, Selasa aja. Oke, Selasa saya menunggu ini kok ternyata saya di WA beberapa teman endorse saya, Mbak tolong di take down dulu logo-logo saya karena terkait Mbak Ayu lagi viral. Saya bingung viral yang mana ya ini dari mana gitu. Ternyata sampai ada solidaritas ini, solidaritas itu menjelang saya mau mediasi terakhir yang kemarin hari Selasa itu. Kenapa kayak Pak Son itu kayak wah ini sebelum kita mediasi terakhir, karena kalau mediasi terakhir tidak berhasil kan kita ke polisi, ke apa namanya, ke pengadilan ke kan, persidangan ya, ke persidangan gitu. Itu ternyata dari Minggu dan Senin itu sudah langsung saya diserang dan ya begitulah ketika netizen itu menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan buliannya gitu. Tapi bagi saya sih nggak apa-apa karena mereka nggak tahu apa-apa, jadi mereka punya hak untuk menjuliti gitu sih. Tapi mohon maaf saya tidak menjawab karena what for, kita menjelaskan ke orang yang mungkin tidak tepat gitu kan. Terus ketika itu saya tidak menjelaskan, saya tutup satu persatu medsos saya karena seperti tadi, karena saya menghindari ketika saya berfoto dengan siapa, karena itu kan yang viral dilalah yang di komen adalah ketika di situ ada saya nyanyi dengan salah satu anggota Polri dan itu memang beliau kan hobinya memang nyanyi ya. Tadi dia ngomong juga. Dia memang hobinya nyanyi dan kita kadang dia punya punya satu tempat yang dia sering nyanyi di studio tersebut. Kebetulan saya juga dolannya ke situ dan kita sering nyanyi bareng gitu kan. Dan sangat disayangkan, takutnya kalau orang mengira beliau yang membacking saya gitu kan. Ini ada isu baru Mas. Isunya apa itu? Baru sekitar 30 menit yang lalu saya dapat informasi ini. Apa? Bahwa katanya Mbak Ayu Soda itu istrinya Pak Husen. Ya Rob. Aku gak melu-melu. Kalau Pak Amir tahu loh, suami saya belum ganti Pak Amir. Jadi suami saya itu dulu penyiar radio juga, dulu namanya Rico Valentino. Dan alhamdulillah saya masih dengannya, akan selalu dengannya. Oh iya yuk nih ngomong nyinggung radio ya. Ini kan kemarin juga banyak kabar berseliweran. Ayu itu penyiar Citra, penyiar Purnama Sidi, penyiar Pesona. Silakan diklarifikasi. Ayu jadi radio di sini gitu loh. Saya itu penyiarnya Pop FM. Pop FM Wonosobo. Dulunya namanya Radio Suara Buana Asri. Kemudian Pop FM Wonosobo. Setelah Pop FM Wonosobo saya sempat mengelola Green FM ya Pak. Yang di Jarak Sari itu ya. Yang di Jarak Sari. Kemudian sekarang masih di radio. Sekarang lagi di Radio Citra. Oh iya. Jadi kebetulan memang kalau dengan Citra ya mungkin karena dulu sering sekali kalau dulu ada komunitas ya Pak ya, jadi sering bertemu lah itu. Jadi mungkin dari penyiar-penyiar Pop FM yang sering berinteraksi dengan Citra
saya gitu yang sering berkunjung ke Pak Amir. Ya. Nah, tadi disampaikan sempat visum. Di visum itu ada bekas kuku ya. Kuku. Itu kan pengakuan Pak Son tadi juga saya memisahkan gitu kan. Memisahkan. Mungkin dengan memisahkan ini kan ada gerakan tangan yang ini ya kena leher atau apa gitu kan dalam kondisi kredit seperti itu loh Mbak Ayu. Terus langkah dari kepolisian seperti apa ketika menerima visum itu? Kalau langkah dari kepolisian mereka pasti punya standar operasional prosedur, punya SOP sendiri ya. Radio juga punya SOP, podcast juga punya SOP, kepolisian juga punya SOP. Mereka kan menampung, mereka jadi mengumpulkan bukti dan lain-lainnya. Tidak serta merta. Ini kan berproses kan sampai berbulan-bulan. Ini kan ada mediasi, ada saya menyerahkan bukti dan lain-lainnya. Jadi ada tindakan, tapi kan tindakan juga mereka tidak gerusa-gerusu gitu kan langsung. Yang gerusa-gerusu itu kan justru ketika 2 hari ini kenapa begitu boomingnya, begitu dahsyatnya. Nah setelah klarifikasi setelah kita berhasil dimediasi ya kemarin di Polres itu kan saya mau mencabut laporan, tapi ya itu tadi saya mencabut bukan karena takut, karena sudah digoreng masa, sudah sudah dipublish, sudah dibully atau apa itu, bukan karena itu. Jadi memang ada hati saya untuk, karena Pak Son juga sudah pengen segera selesai gitu kan. Nah dari situ kebetulan ada salah satu ustazah juga yang WA saya untuk, Mbak Ayu dicabut dong ini kasihan hati warga Wonosobo karena mereka tidak tahu, tapi iya memposting berita yang salah kan. Dan kan serentak itu status hitam. Betul, saya menamakan itu status hitam dan gitu. Rasanya mendung sekali Wonosobo saat itu karena semua status warnanya sama gitu. Dan itu kan membuat anak saya sampai tahu anaknya. Tahu, mereka udah pegang medsos kan, kan. Gitu. Jadi terus Mas mau nawarin minum ya? Saya mau nawarin. saya mau nanya dari tadi kok udah diseguh-seguh gitu loh. Dan hari ini kok masih. Endorse-nya kan juga terlambat. Yang mau endorse bisa nyusul gitu. Saya juga panas juga. Ayo silakan diminum. Ya baik, terima kasih. Oh ya, ini katanya kalau kita mau berimbang ngomong dengan lawan bicara kita, kalau kita disuruh minum, dia minum, kita harus minum. Jangan sampai dia minum kita nungguin. Nanti ketika dia sudah enteng ngomong, nanti kita pas diberi pertanyaan dan di lintas topik itu, dan di lintas topik itu penawaran hanya berlaku sekali. Iya. Kalau ditawari sekali nggak mau, ya udah nggak ada penawaran lagi. Kelihatan. Oke. Dilanjut yang tadi. Baik. Biar nggak terpotong. Tadi kita sampai di medsos itu ya, medsos anak-anak saya. Sampai jadi, anak lihat juga ya. Lihat HP anak saya yang bersangkutan saya sita karena dia yang saya penyebab permasalahan ini deh gitu kan. Dia memang sampai hari ini saya skip tidak sekolah dulu, saya minta dispensasi sama sekolah. Mas Agus, saya stop sebentar. Saya mau tanya. Awas nek pertanyaannya tentang apa tadi, gosip. Ya itu kan juga masuk di dalam banyak komentar-komentar. Betul, karena terus jadi banyak info. Ya, lebih ke saya ingin tahu anak-anak jadinya seperti apa hari ini. Maksudnya secara psikologis. Secara psikologis seperti apa? Karena saya mendengar bahwa kemarin pagi juga yang gede ya, yang sudah gede itu nggak masuk sekolah. Kemudian saya juga nggak tahu selama bermasalah itu, selama mediasi berlangsung, apakah terlihat anak biasa saja yang di sekolah itu ya, yang dipermasalahkan. Inisialnya tadi apa sih, Al ya? Oke. Inisial itu nama Mas kalau inisial Al. Oh ya. Iya, nama itu. Saya nggak berani nyebut nama itu. Kan ya lengkap. Oh ya. Bisa Ayu, bisa Amir. Bisa Agus ya. Bisa Agus. Jadi saya ingin tahu sih secara psikologis dia terdampak nggak? Kalau anak-anak saya sebenarnya terdampak, tapi
kalian percaya tidak percaya, saya adalah orang yang paling bisa membuat anak untuk mereka itu sudah saya dokter untuk jangan pernah berlarut-larut dengan kesedihan. I don't like this gitu aja intinya. Saya nggak suka seperti ini. Saya tidak suka ketika anak saya ada masalah terus sedih apa gitu, enggak. Jadi anak saya itu terbiasa mendengar kabar buruk pun dia akan yang besar itu ya, dia akan tenang, mungkin dia akan belajar apa nanti sambil belajar dia akan menanyakan mah ini gimana sih gitu. Jadi anak saya itu dua-duanya saya setel untuk tidak kagetan gitu loh Mas. Jadi stay cool aja lah gitu ya. Stay cool. Jadi terbiasa untuk insya Allah mama bisa menyelesaikan apa saja yang terjadi. Tapi kali ini memang berdampak sekali karena dia tadinya berpikir jangan mama lagi nama inisialnya G. Mama lagi ada masalah nih, tapi insya Allah mama bisa menyelesaikan. Setiap kali itu setiap media seperti saya sampaikan gitu kan, saya ke polres dan mereka enjoy karena saya bisa meredam, tidak terekspos dan lain-lain. Cuman yang kemarin saya telat, saya mau ngasih tahu dia, mama minta maaf nih ternyata beritanya sudah sampai telat, dia sudah murung dulu kamu. Kenapa mama minta maaf ya? Mama pasti bisa menyelesaikan ini. Tapi semua posting itu semua emang untuk saat ini sih mungkin mereka nggak tahu karena masih inisial. Saya dalam hati ya Allah melas banget. Mereka bagi dia itu masih inisial dan tidak ada yang tahu. Padahal sudah tahu semua kan. Itu sudah tahu semua. Kemudian di situ dia itu sangat kecewa karena ada kata-kata kalau tidak bisa mendidik anak gitu kan. Jadi seolah-olah saya tidak bisa mendidik anak dengan baik. Padahal saya punya dua anak. Dua anak itu dua macam. Jadi memang yang satu itu saya sekolahkan di SD 1 semuanya dua-duanya karena bagi saya SD yang terakreditasi A, kemudian memang hasilnya bagus. Jadi anak saya yang pertama itu sejak kelas 4 matematikanya bagus dan dia ikut olimpiade matematika. Kemudian dia masuk ke SMP 1 pun karena prestasi, bukan karena zonasi ya. Jadi karena prestasi, kemudian di SMP 1 kemarin dia juga ikut olimpiade matematika, dia juara 1. Kemudian dia ikut salah satu tempat belajar, bimbingan belajar di Gensa Education. Dia diikut di lomba Gensa Olimpiade itu, dia juara 1 juga di Wonosobo. Kemudian di tingkat nasional dia juga dapat juara. Jadi masihkah akan dipertanyakan saya nggak pintar mendidik anak gitu kan. Dan kalau pengen tahu anak saya seperti apa, cross check di sekolahnya anaknya saya AS seperti apa gitu yang di SMP 1 gitu kan. Insya Allah dia baik-baik saja, insya Allah berprestasi, insya Allah mengharumkan sekolah juga. Tanpa memang kesalahan saya tidak pernah posting anak karena memang anak saya dirinya sendiri aja fotonya nggak diposting di profil. Jadi saya menghargai, memang mereka nggak suka nggak mau diposting, kan kita harus menghargai itu gitu kan. Itu terus kalau yang dipertanyakan yang kedua, masuk karena yang kedua seperti ini terus saya dianggap tidak bisa mendidik anak, terus prestasi penghargaan untuk saya yang pertama apa dong gitu kan. Maksudnya saya juga membesarkan tidak dengan cara yang instan, tidak dengan cara yang mudah. Saya juga ngajari ngaji, saya juga itulah ya. Cuman yang kedua memang lebih usil gitu, lebih usil, atau mau disebut nakal juga nggak apa-apa, tapi hiperaktif boleh, monggo silakan mau disebut seperti apa, tapi yang jelas beri saya waktu dong, mungkin untuk yang 1 sampai kelas 3 dia sudah mandiri, tapi yang ini sudah kelas 3 belum mandiri, masih ada aja permasalahannya gitu. Jadi tolong jangan kayak menjudge bahwa saya tidak bisa mendidik anak, karena kadang yang menjudge anaknya masih bayi ya kan, mereka belum melewati masa di fase anaknya kelas 1 SD, kelas 2 SD yang harus berinteraksi. Kalau masih bayi di rumah kita peluk dia sudah selesai, sudah aman. Dan yang menjudge saya atau mungkin yang belum punya anak tapi menjudge saya tidak bisa mendidik anak gitu kan, kayaknya itu sangat menyakitkan. Iya, maksudnya terus itu menyakitkan anak-anak juga kan, karena bagi mereka saya kebanggaan mereka, tapi kenapa di mata orang ini. Jadi tapi saya sudah menjelaskan bahwa sebentar Mbak. Tadi kan saya tanya nih, bener nggak sih waktu hari kemarin ya? Berarti kemarin pagi nggak berangkat sekolah, bener nggak? Bener.
memang apakah karena ada tekanan atau kenapa nih Ya, sampai ada ancaman, ada tekanan, bahkan kata-kata kasar, alat vital dan lain-lain semua masuk jadi satu di chat saya. Kemudian di anak saya, medsos anak saya juga diserang kan sebenarnya. Saya mohon perlindungan untuk anak gitu kan. Kalau saya tahan banting ya mau apa aja bodo amat. Itu yang gitu. anak yang gede ya? Yang kecil. Yang maksud saya kalau yang gede melihat story ya dia juga ada sedikit inilah sedikit. Enggak, saya kan dengernya tekanan. anak yang di SMP ini katanya kemarin nggak masuk sekolah, terus bener nggak sih? Bener dia nggak masuk sekolah. Tapi sejauh ini sih guru-guru di sekolah beliau dia di SMP 1 masih baik. Maksudnya tidak langsung enggak serabahuyah. Enggak, mereka tetap baik. Kemudian kalau yang kedua ini kan memang saya pegang dulu karena nggak mungkin kan saya lepaskan di sekolah dengan. Sejak kapan dia tidak masuk sekolah? Dari hari Senin. Senin apa Sabtu ya? Senin. Nah, sebelum itu tidak berangkat sekolah, sorry Mas ya, saya ambil alih sebentar. Saya pindah situ aja. Cepat, ada yang lebih penting yang berubah. Ini durasi soalnya. Saya melihatnya kan permasalahan ini kan oke lah tidak terpublish ya, hanya akhir-akhir ini aja. Tetapi dalam waktu 1 bulan itu kan ada mediasi. Saya juga mendengar dari beberapa, ini bukan memprovokasi tapi saya juga perlu menanyakan, benar nggak kayak Mbak Ayu Soda sendiri saat mengklarifikasi itu dengan emosi, dengan nada tinggi, terus satu ya, kemudian yang keduanya selama mediasi itu apa kabar nih anak? Apakah dia diperlakukan tetap seperti biasa di sekolah atau ada perlakuan lain baik dari teman-temannya maupun dari guru? Perlakuannya tetap baik. Cuman ada setiap anak saya ngapa-ngapain ada yang video gitu aja. Yang kecil itu ya sebenarnya sangat mengganggu dia. Makanya saya daripada anak saya di video terus, apalagi saya tinggal mediasi terakhir nih. Mediasi terakhir takutnya karena masuk malah ada video yang masuk memberatkan atau apa kan, udah kamu takip dulu lah gitu. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang apa ya, yang satunya itu. Yang pas klarifikasi itu bener nggak sih emosi dengan nada? Kalau emosi itu karena dia sudah ngaku tiba-tiba berubah tidak ngaku, sudah nulis surat nggak jadi gitu loh. Itu kan gemes saya karena saya itu mau selesai di sini tapi ini kayak oke silakan kalau mau dibawa kemana gitu. Terus kadang ada nominal yang saya itu yang saya tanyakan. Ditanyakan boleh silakan. 70 juta itu dari mana sih? 70 juta nggak ada. Jadi nggak ada. Saya sampai heran, saya sampai ditulis juta 70 juta. Tapi yang naik motor besar itu ya? Iya, motor besar. Untung motor besarnya nggak ada platnya ya. Punya siapa itu? Kita nggak boleh sebut nama orang lain lagi, nanti kasihan orangnya terlibat. Kayaknya berjilid-jilid nantian. Oke, 70 juta itu di mana? Dari mana? 70 juta itu sebenarnya nggak ada kata-kata 70 juta ya. Yang ada berapa? Nggak ada. Yang 30? Tidak ada. Coba silakan klarifikasi Pak Son. Jadi makanya sebenarnya kemarin waktu beliau di podcast ini itu sangat disayangkan karena yang dia sampaikan semuanya tidak ada yang benar. Sebentar. Di podcast ini Pak Son kan mengatakan 30 juta. Karena terus selama proses itu Ayu meng-cancel banyak job gitu kan. Nah, kalau itu tidak benar, kenapa Ayu tidak melakukan tuntutan balik pencemaran nama baik Ayu ke Pak Son? Karena ketika itu sudah menyangkut masalah duit itu paling sensitif ya. Mas jangan provokasi Mas. Kan, ini kita klarifikasi itu kan. Gimana? Jadi sebenarnya banyak sekali yang mengarah saya untuk ayo kamu segera ini nih. Jadi ada yang empati, ada yang simpati, ada yang ini. Tapi saya kan berpikir saya fokus nyelesain ini dulu. Tapi justru sekarang yang tertinggal justru malah embel-embel 70 juta, 30 juta. Padahal itu tidak ada sama sekali. Silahkan diklarifikasi. Jadi tidak ada nominal. Kita kemarin di Polres juga menyelesaikan itu free tanpa
nggak ada nominal, nggak ada seperti yang disampaikan gitu ya. Kalau tidak keliru begini, dalam sebuah interview dengan teman-teman jurnalis itu kan Ayu pernah ngomong, Pak Son itu kan sanggupnya 1 juta. Lah mau 1 juta aku jelingon koncone penjaluk iso gitu kan. Artinya di situ juga apa memang sudah ada ibaratnya wong dodolan iki ana sing munggah ana sing medhuk gitu loh. Nyang-nyangan gitu ya. Sebenarnya itu saya ditemui wartawan itu sebenarnya di saat yang sangat crowded sekali. Kebetulan saya hari Senin juga ya. Hari Senin juga yang sebenarnya saya nggak sempat untuk ketemu orang gitu kan. Tapi ya udahlah, saya menghargai teman media karena saya pernah menjadi jurnalis. Jadi mereka untuk mencari narasumber itu kalau bisa yang A1 gitu kan. Nah, saya pikir oh ya daripada nanti bertanya ke orang lain gitu ya. Memang sempat Pak Son ya kalau misalnya mau dicabut kan harus ada kompensasi. Nah, dia mau kompensasi senilai 1 juta itu benar adanya gitu kan. Tapi kan saya memang nggak mau ngapain gitu kan. Artinya yang itu meminta meminta atau memberi? Dia mengatakan sendiri. Jadi dia 1 juta itu adalah kata-kata dia untuk biaya pengobatan. Tapi saya memang nggak mau gitu loh. Jadi saya nggak mau. Saya lebih ke dia mengakui. Gitu. Nah, dengan dia mau memberi itu kan sudah mengakui kan. Terus gini, waktu itu kan pertama 30 juta nih, terus dinyang. Itu tidak ada nominal Pak Agus. Sebentar, itu dari versi Pak Son waktu itu ya di podcast ini juga 30 juta, terus turun dari 15. Pak Son mengatakan yaudah 5 juta. Itu aja kayaknya bagi saya berat banget. Itu nanti terbuk dengan keluarga seperti itu. Nah, seberapa sih validitasnya itu? Nah, itu tidak valid. Jadi saya juga heran. Jadi kemarin sempat saya gini, Pak Son podcastnya apa-apaan. Saya itu nggak tahu Mbak. Saya itu nggak mudeng. Jadi mengiyakan. Ada briefing nggak Pak Son? Intinya saya itu nggak tahu. Jadi saya setelah mengikuti aja. Tapi kalau mengikuti dengan cara seperti itu, memberikan berita hoax, memberi informasi hoax ke host kan kasihan hostnya. Kita kan nggak menyuruh, kita tidak mengkondisikan. Artinya kita pengen tahu seperti apa. Nah, Pak Son yang cerita seperti itu, makanya kita klarifikasi. Pak Son minta kemarin menyebutkan angka 70, terus 30 sampai turun 15 ya saya harus konfrontir ke Ayu. Itu tidak ada. Jadi kan. kalau misalnya mau dibuktikan juga alangkah baiknya next time pertemukan. Karena dia kalau sudah dipertemukan, kalau sudah bertemu dengan saya, dia nggak akan bohong. Tapi kalau dia nggak bareng dengan saya, dia enteng dan bisa berbohong. Artinya apa yang disampaikan di podcast itu kebohongan? Banyak kebohongannya. Yang mana diantaranya? Tentang nominal tersebut, kemudian tentang dia melerai perkelahian ya. Melerai perkelahian itu nggak ada karena itu sebenarnya hanya kayak anak perempuan bawa bola terus diambil lah, dan itu kan membuat sing ini nanya ngapa saya kurang paham ya karena itu menurut cerita anak saya. Ini bolaku, ini bolanya sekolah gitu. Biasalah anak kecil seperti itu kan. Hanya seperti itu, tapi itu terus ada beberapa sih kalau kita lihat lagi saya bisa jelaskan bahwa itu tidak benar, dan kalau mau kebenarannya pertemukan saya dengan dia nggak akan berani bohong kalau sudah ketemu dengan saya gitu loh. Kemarin kan di mediasi itu juga sempat ada semacam klausul yang dibaca itu kan. Cuman saya pernah mengkonfirmasi lagi bahwa yang dimaksud adalah poster yang 70 juta itu. Ayu keberatannya di situ. Bukan, jadi poster-poster itu bukan poster yang itu Pak Agus. Jadi ada poster dukungan, solidaritas, poster dukungan. Saya kan mempertanyakan itu dari mana gitu. Kebetulan dari pihak yang saat itu datang dari PGRI tidak mengakui itu dari mereka, tidak mengakui itu dari Pak Son. Lalu dari siapa gitu kan? Dari siapa? Kemudian saya juga banyak diteror untuk harus bersiap-siap nih karena akan ada dukungan koin gitu yang saya ditanya terus kalau ada seperti itu Mbak Ayu mau gimana? Ya monggo ya kan, ya monggo gitu kan. Itu kan saya nggak bisa mencegah. Kita itu tidak bisa mencegah netizen gitu sih. Netizennya Wonosobo keren-keren. Jadi mereka itu ternyata kompak
kompak dan bagus. Cuman sangat disayangkan yang serentak diposting itu berita tidak benar semua. Gitu. Saya kasihan gitu, kasihan dan apa namanya kayak hujatan-hujatan ke saya, menyerang ke privacy, tapi itu sebuah resiko ya, kayak apa ya namanya musibah lah buat saya. Tapi waktu di polisi berapa kali mediasi? 1, 2, 3 kali. 3 kali. Keempat baru. Oh gitu. Ada pressure ke Pak Son atau gimana? Karena pada akhirnya Pak Son tidak memiliki status tersangka, tidak memiliki status saksi, tapi dia harus apel gitu. Dengan dia apel itu sebenarnya kan dia sudah mengakui. Dia itu sudah mengakui terus dari barang bukti yang ada, yang orang bilang buktinya tidak kuat, tapi kan apakah bukti itu harus diekspos semua kayak seperti yang punya saya ini kan kalau saya mengekspos kasihan PGRI yang sudah membela kan. Begitu. Kemudian kayak saya lebih ke meredam gitu, karena saya sudah di warning untuk jangan ekspos. Tapi ketika saya ditutup jangan ekspos, tapi dia gerilya ke sini, saya jangan ekspos, tapi dia sudah sampai sini, sampai akhirnya pada final mediasi, justru di situ saya sedang prepare untuk besok Selasa gitu. Yang dimaksudkan dia gerilya itu siapa? Yo Pak Son sendiri mungkin ya, karena dia tiba-tiba dapat dukungan ini. Siapa yang memposting itu? Kalau dia tidak cerita kan nggak akan ada yang tahu ada kejadian ini. Saya di kelas pun tidak ada satu yang tahu. Keluarga saya tidak ada yang tahu. Saya sangat private sekali, tidak ada yang tahu gitu. Tapi tentang ini ya, yang laporan hitam ya kan, yang itu viral banget. Itu kan sempat masuk ke Komisi D saat itu dan oke, jawaban dari Ketua Komisi D, silakan sekolah melakukan membuat surat untuk mengundang kita. Nah, ini adalah sebenarnya ide yang bagus karena tadi kita juga sudah tadi saya klarifikasi ya, karena mungkin netizen atau Pak Agus dan teman-teman kan pengen tahu sendiri sebenarnya kejadiannya seperti apa sih, saya dihujat seperti itu. Nah, kebetulan tadi juga kita ada mediasi yang sangat bagus. Sebenarnya bukan mediasi sih, refleksi aja dari mediasi yang sudah tadi di Dewan, di Polres, tadi di Dewan, di Komisi D dihadiri juga oleh Kepala Dikdikpora, Kepala Sekolah dan lain-lain gitu, dengan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian itu refleksilah dari yang kemarin, daripada orang menyebut anti klimaks ya, karena sebenarnya kemarin sudah sampai ke titik yang kita berdamai itu. Terus kompensasinya apa? Kan saya masuk damai, kita tinggal damai aja. Kita tidak ada tuntutan. Dan kalaupun sampai ada tuntutan, saya berhak loh, ya kan? Karena saya berhak. Saya begini, dan hak itu saya ambil adalah karena ternyata yang sudah beredar adalah berita-berita yang bagi saya berita duka. Ya kan? Akhirnya saya minta untuk pengembalian nama baik gitu kan. Nah, mereka berjanji untuk bisa mengembalikan nama baik. Namun setelah berita itu muncul, ternyata yang muncul adalah berita bahwa terima kasih ini karena solidaritas, karena ini gitu yang kan. Yang di WA itu yang ada kenapa beritanya yang muncul itu bukan berita yang saya punya ini kan, punya kayak surat pernyataannya Pak Son. Surat pernyataannya Pak Son nanti saya bisa kirim mungkin. Jadi surat pernyataannya Pak Son itu isinya kita berdamai dengan baik dengan ini, kemudian beliau berjanji akan mengembalikan nama baik saya, kemudian menyampaikan juga untuk di medsos loh, dia janji untuk mengembalikan. Makanya tadi kita ketemu lagi untuk refleksi, saya pertanyakan kembali sudah sampai di mana untuk mengembalikan nama baik saya. Tapi saya juga terima kasih ke teman-teman Komisi D, ada Pak Wondo juga yang berkenan untuk mempertemukan kembali gitu, untuk memberikan trust bahwa pemenuhan poin 2 tersebut direalisasikan. Jadi saya sangat terima kasih sudah selesai dengan baik. Nanti mungkin besok akan dirilis sama teman-teman media. Saya hanya mengklarifikasi saja bahwa kalau misal yang di luar menganggap saya menuduh, itu bukan tuduhan, itu benar.
itu benar adanya seperti apa namanya tadi rekaman yang itu benar ya Pak, aku sudah mendengar bahwa dia mengaku. Tadi di Komisi D ada Pak Son nggak? Ada. Didampingi kepala sekolah, didampingi komite, didampingi PGRI. Oh gitu. Tanya dong, saya didampingi siapa? Ya saya tahu lah. Gini, kenapa kalian tidak mendampingiku? Enggak, kita tidak berada di pihak berperkara. Saya masih tertarik ini biar saya apa namanya? Durasinya boleh lebih panjang nggak sih? Boleh. Ini unlimited kok. Itu kan cuma baru 20 menit gitu kan. Nah, jadi gini. 20 lebihnya 30. Daripada itu biar tuntas sekalian kan. Netizen seperti nunggu banget kayak gini. Karena memang ini anti klimaks. Saya senang buat kalimat itu anti klimaks. Saya Mas, sebentar. Ini yang tadi saya tekankan lagi ya. Artinya ungkapan Ayu tawar-menawar dari 30 juta ke 15 juta itu sama sekali tidak benar. Tidak benar. Silahkan nanti bisa sekali lagi Pak Son diklarifikasi boleh ya. Jadi biar mosok nggak ada asap ketika nggak ada api ketika nggak ada apa? Nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya. Nah sama. Ketika medsos tiba-tiba riuh, ada api nggak? Dari mana apinya? Ya kan? Terus kalian bayangkan menjadi saya. Jadi mohon maaf, memang saya itu bukan sok-sokan, bukan menyepelekan. Demi Allah saya sedih. Dan kemarin ketika saya diposting dan matanya bendul, itu sebenarnya kenapa? Bukan. Mata saya seperti itu kenapa? Sebelum mediasi saya sempat ditimbali Pak PLT Bupati Pak Albar. Terima kasih juga menenangkan beliau, menjadi seperti seorang ayah untuk ayolah selesaikan dengan baik, jangan sampai yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan sebaliknya ibaratnya gitu. Tapi insya Allah semua yang memediasi kita mulai dari Polres itu benar-benar saya tanpa tekanan dan tanpa dekengan siapapun, itu yang harus saya jelaskan ya. Terus ketika saya dimediasi di DPR, di Komisi D itu saya juga mengucapkan terima kasih Pak Wondo ya, dia yang beliau yang malam-malam pun mempertemukan kita untuk ayo kita harus begini, harus harus meredakan Wonosobo, harus indah lagi gitu kan. Terus kemudian ada lagi tadi ketemu di Komisi D dengan semua yang harus dilibatkan ya, ada Pak Musofa juga selaku Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ya mungkin sampai dibahas kenapa beritanya sampai agak viral. Saya bukan agak viral lagi, tapi viral. Tapi ini sebenarnya pembelajaran baik buat saya. Ya. Jadi saya bukan tidak sedih ya, tapi saya nggak apa-apa justru. Sebenarnya saya dikuliti, saya sampai ke privacy ini, sampai banyak berita yang tidak benar. Kalau saya mau menuntut pencemaran nama baik, berapa ribu orang yang mau saya tuntut, ya kan? Karena ada yang tiba-tiba duet, Assalamualaikum, Mbak, mau pesen LC gitu ke saya. Terus ada ya kata-kata kasar, titlu, soalnya seperti itu. Terus anak sama ibu ini anak saya dihujat, tandai anaknya. Terus ini saya nggak apa-apa, tapi saya harus selesai karena apa ya, jejak digital itu nggak pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Oh iya, yuk. Mumpung ini masih saya ingat, ya masih berkaitan dengan nominal juga nih kayaknya, meskipun penjelasan tadi sudah jelas. Sebentar. Apa Pak Agus yang mau ngasih nominal nih? Itu nantilah di belakang layar sama Mas Amir selalu produser itu kan. Berapa kerugian yang dialami Ayu selama kasus ini? Kalau kerugian sih kita sebenarnya tidak bisa berhitung ya, karena kita rugi waktu. Enggak, event-event yang di-cancel, Wes. Event-event yang di-cancel. Wah. Nah, ini mungkin ada satu event, saya punya event itu Wonosobo Hibat Expo. Itu dengan teman saya sampai ya ada. Kapan itu? Itu yang seharusnya dulu dilaksanakan tanggal 21, 22, 23 sampai 2 berapa September. Ya?
Dulu bulan September sih. Dulu berarti kan belum meledak. Enggak sebelum itu. Sebelum Iya, itu itu- memang itu kan belum meledak. Iya, belum ada kasus tanggal itu. Kemudian ternyata ada gelar pasukan dari Polres karena menjelang pilkada. Jadi kita tunda tapi saya harus ngejar nih karena di situ kan ada acaranya juga ada jalan sehat bersama bupati, sementara bupatinya kan mau cuti. Iya. Dan sudah ada beberapa sponsor yang masuk gitu kan, yang sampai sekarang ini ada tiga yang masih belum terrealisasi tapi sudah bisa kita jelaskan untuk nanti mungkin kita jalankan setelah pilkada kan, nanti kita ikut itu. Nah itu memang event yang kayak itu yang hari itu harus setelah ditunda kan harusnya saya meeting nih hari tanggal 6-nya hari Jumatnya, tapi kan saya harus ngurus itu kan. Terus saya itu sudah mau meeting yang final banget hari itu, harus meeting karena melibatkan dinas juga kan untuk meeting itu. Saya nggak datang karena saya harus menyelesaikan masalah ini, akhirnya event itu di cancel gitu. Oh gitu. Durasinya cukup masih? Aman. Hah? Cuma lihat itu ada yang ketutup gitu. Oh gitu durasi. Artinya Yang penting jangan sampai informasi ini terpotong gitu kan. Kalau durasi kan kita bisa fleksibel gitu kan. Artinya begini. Masa tak nanya dulu boleh nggak? Sebentar. boleh. Co-host sebentar. Mas punya nomor WA saya. Nomor WA saya sekarang sudah viral. Aman. Yuk, artinya gini, pandangan orang kan gini. Selama ini Ayu dikenal sebagai MC. MC kalau kerugian 30 juta taruhlah tadinya 70, kita main angka di 30 ya. 30. Kalau MC Wonosobo itu berapa sih rata? Dia berapa? Taruhlah 1 juta nih. Kita main MC 1 juta wis dhuwur pol ya Wonosobo. Biasanya kan 350 wis iso ya. Nah, berarti 30 kali event yang dibatalkan. Itu angka gimana? 30 dari mana dulu Pak Agus? Iya, yang tadi yang disampaikan itu kan Yang disampaikan siapa? di podcastnya Pak Son. Pak waktu Son. itu. Kan nggak ada angka itu Pak. Nggak ada angka itu. Sekarang Pak Son dipertemukan lagi aja, itu dia pasti akan wah kalau saya menyampaikan hal-hal yang salah semua. Nah, tapi gitu. kerugian yang dialami Ayu dengan pembatalan event itu berapa kira-kira? Kalau event itu kan memang nominalnya tinggi ya karena event itu kan expo. Tapi itu kan nggak ada kaitan dengan kasus yang dihadapi. Itu harusnya saya final meeting pas hari Jumat sama hari Sabtu itu saya harus meeting, tapi Jumat ya. Tapi Jumat karena saya ngurus itu ditunda deh meetingnya besok ya. Saya sudah sampai minta izin untuk menggunakan salah satu tempat di Wonosobo ya, untuk nanti kita akan meeting di situ bersama ini. Oke, jam 2 jam sekian ya. Tapi ternyata saya harus ke Polres, saya harus saya nggak datang. Lu bukannya hari Jumat itu masih mediasi di sekolah, belum ke kepolisian? Kan kita kepolisiannya kan hari Sabtu. Kan masih di sekolah itu saya dipersulit lah, ibaratnya dibuat lama-lama gitu. Jadi gitu. yuk. Akhirnya kan saya wes lah tinggal saya kena kayak teman-teman kecewa juga kan, harus si event ini jalan jadi nggak jalan karena memang ya itu ya yang menjadi harus salah satu kerugian finansial yang Ayu hadapi. Iya betul. Oh gitu. Oke, saya kasihan sama Anji dari tadi, saya kasih apa ya Ji? Mbak Ayu nyadar nggak hari ini Saya sadar. sudah terlambat datang. enggak. Enggak. Jadi gini, Terlambat klarifikasi. hari ini apapun pernyataannya Mbak Ayu itu di mata netizen akan tetap salah. Nggak apa-apa. Gini Mas, bagi saya itu slow but sure. Saya tidak perlu tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa saya benar, karena saya tidak bisa merubah mereka, saya merubah diri saya saja. Nanti seiring berjalannya waktu ya, butuh waktu, walaupun saya kadang sampai saya telepon ibu, Bu, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Ibu saya nangis. Terus saya minta maaf, tapi saya janji saya akan menyelesaikan dengan baik, tapi tidak dengan waktu yang singkat karena sudah ribuan gitu ya, ribuan. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Jadi netizen itu pintar, dan kalau kita walaupun kita punya bukti otentik, bukti yang benar, hari ini juga ya nggak bisa lah hari ini di take down semua. Mereka aku sibuk ngapain ngurus ini. Bahkan mungkin mereka setelah meninggalkan jejak, meninggalkan komentar, Tinggal ya.
kata-kata yang jelek lah untuk saya tinggal, mereka lupa. Makanya buat apa saya membalas? Karena setelah membalas, satu, saya akan membuat hati mereka semakin wani ya sama gitu kan. Padahal bukan berani, tapi lebih ke saya menghargai. Dan seperti ada salah satu ustazah yang bilang sama saya, kasihan hati mereka yang tidak tahu kayak berita-berita itu. Kalau Pak Son sekarang angkat tangan dengan saya nggak tahu gitu. Angkat tangan dengan apa yang sudah dia sampaikan di podcast. Ya intinya sih kita sudah ada kesepakatan berdamai ya. Tapi saya kan perlu klarifikasi. Dan kalau netizen butuh saya minta maaf, saya minta maaf. Untuk apa? Untuk ketidaktahuan yang kalian harus tahu-tahu dengan berita ini dan harus mengikuti teman-teman yang lain gitu kan, sampai WA ke saya, dan saya alhamdulillah sampai saat ini tidak mematikan nomor saya, tetap saya pakai karena nomor itu kan kita manusia ya, masih punya tanggungan dengan orang lain, dengan ini itu. Jadi saya tidak mau dianggap dengan masalah ini saya kabur, dan karena saya terbiasa membenturkan diri dengan masalah saya, jadi harus selesai gitu kan, walaupun ada kekecewaan, ada caci maki, ada apa-apa, itu sebuah resiko gitu. Jadi bukan saya mentang-mentang, tapi saya mencoba untuk saya tidak mau menjual belas kasihan. Gitu. Meskipun terakhir Mas, ayo sadar nggak? Terakhir Mas. Udah kalian rebutan ya. Aku tak terakhir lah. Ini isunya bagus soalnya. Oke, Ji. Loh sih lali saya. Mbak, kan sudah mediasi, sudah selesai kemarin. Walaupun masih ada klarifikasi, tapi Mbak ikhlas nggak sih saat melakukan mediasi ini? Karena kami menangkap bahwa saat dengan melakukan klarifikasi di Polres pun ada terlihat jelas gitu. Saya menyimpulkan, mohon maaf. Enggak apa-apa. Saya melihat jelas bahwa jenengan tidak puas dengan hasil dari mediasi itu. Tadi pun juga saya melihatnya seperti itu waktu di DPR. Gitu. Walaupun oke lah sudah selesai gitu kan. Tapi saya masih menangkap ketidakpuasan jenengan. Saya sebenarnya tadi inginnya bisa menyampaikan seperti ini di sana, tapi kan ya mengingat tidak perlu kita mengambil air yang sudah bening yang tadinya keruh gitu kan. Kenapa saya diam? Karena apa? Air yang sedang keruh kalau kita ikut di situ aja kan semakin keruh, tapi kalau saya mundur nanti akan bening gitu kan. Dan ya karena mereka juga akhirnya berkenan untuk membantu saya untuk mengembalikan, ya yang poin kedua saya memang permintaan saya adalah pemenuhan pengembalikan nama baik ya, walaupun nama saya tidak baik-baik banget, tapi bukan buat saya semata-mata, buat anak sih, karena saya tidak perlu sempurna di mata orang lain, saya hanya anak gitu, itu aja sih. Ya karena tujuan kita apa sih yang nanti akan tetap jadi teman kita selama-lamanya dari di dunia sampai di akhirat kan cuma anak gitu. Artinya gini ya, Ayu menyadari ketika pada akhirnya dirasakan ini sebagai sebuah anti klimaks ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini durasi terpanjang kayaknya yang kita lakukan ya. Tapi memang harus seperti itu daripada kita nggak tuntas. Belum mesti masih ada lagi. Masih ya paling beda 5 menit lah sama yang sebelumnya. Oh gitu, lebih duluan panjangan yang mana? Ya panjangan 5 menit sedikit sih. Ya udah nanti. Tutup sekarang loh ya. Iya. Ya yang pasti saya juga ini ada sedikit pesan ke netizen, nggak apa-apa, toh ya bagus lah, cuman mungkin sangat yang saya sayangkan hanya belum tahu berita kebenarannya. Kemudian ya kalau sekarang kan mereka pengennya saya dapat sanksi sosial, sanksi yang seperti apa yang mereka inginkan gitu kan. Tapi mohon maaf ketika saya diam bukan berarti saya lari, tapi saya untuk kita berjauhan ya. Berjauhan bukan berarti saya tidak peduli dengan apa yang mereka sampaikan gitu kan, tapi kan namanya nobody but you ya, yang bisa meredakan, memberi semangat untuk memotivasi. Motivasi terbaik adalah diri kita sendiri bagi saya. Jadi bukan tidak butuh motivasi dari orang lain ya, tapi saya merecovery diri saya sendiri. Kemudian untuk netizen biarkan mereka mencat saya seperti apa, nggak apa-apa, biar berproses, nanti akan hilang sendiri. Kalau saya dikuliti sampai ke privasi saya,
mau gimana lagi gitu kan. Itu namanya musibah, saya ikhlas. Kemudian apa ya? Saya terima kasih. Oke. Nambah. Nah, berarti dulu anak follower bertambah. followernya yuk. Saya terima kasih. Iya. YouTube bertambah dari 74.000 apa ya sekarang. Alhamdulillah malah bertambah karena banyak yang ingin tahu, mungkin ya TikTok nambah, ini nambah. Walaupun saya menutup semua, saya tarik dulu karena seperti tadi alasan saya tidak memerugikan teman. Gitu. Iya, gitu. Anak gimana? Ada kemungkinan nanti terus dipindah dari SD 1 atau gimana? Kalau dikembalikan, Ya, ya saya terima lah. Siapa Ya. yang mau nerima anak saya kalau bukan orang tuanya? Oh, gitu ya. Enggak lah. Kalau yang saya tangkap tadi sih masih baik-baik saja, tapi saya juga masih ini ya. Apa enggak ada ganjalan psikologis bagi anak nanti ketika tetap di situ? Ya mungkin akan saya pikirkan Iya. ini ya, nanti harus seperti apa gitu kan. Oke, ayo. Aduh, ngobrolnya asik banget ya. Tapi waktu harus berakhir juga kan, karena memang dibatasi oleh durasi. Tapi bagaimanapun juga kita sudah memberikan klarifikasi. Meskipun mungkin bagi sebagian orang klarifikasi Ayu hari ini sudah terlambat. Tapi it's no problem lah gitu kan. Karena harus ada statement dari Ayu. Kasusnya seperti apa? Kalau kemarin kan mungkin terkesan penggiringan opini, tapi hari ini kan sudah clear seperti itu. Terima kasih ya untuk hadirnya di sini, dan Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa Lintas Topik untuk tidak meninggalkan channel ya, karena channel kita hari ini membahas isu yang sangat-sangat krusial, dan acara ini juga nanti tetap akan disiarkan di 2 stasiun radio, Citra FM serta Purnama Sidi. Dan waktu saya kembalikan Dea sekarang ya, silakan Dea. Hai Mas Agus dan Mbak Ayu ya, baru aja muncul nih. Masya Allah, terima kasih banyak buat Mbak Ayu, Mas Agus yang sudah bincang-bincang lengkap sekali, dan tentunya isinya membuka pikiran kita bersama gitu ya, Mas Agus ya dan Mbak Ayu. Ya, buat sahabat Purnama Sidi dan juga Sobat Citra dan pemirsa Lintas Topik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita pada kesempatan ini menjadi warna baru bagi kita ya. Yang tadinya udah kenceng-kenceng netizen karena sudah tahu, boleh nanti kita diskusikan lagi gitu ya Mas ya. Kalau memang perlu didatangkan lagi bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa selesai sampai di sini, dan terima kasih untuk Mbak Ayu dan untuk Mas Aji juga yang tadi ada di balik layar. Terima kasih untuk Mas Ida Agus yang sudah memandu acara pada kesempatan ini. Ya, dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.